Halo, kita jumpa lagi dalam video kali ini. Saya akan bahas tentang eh, topik mengenai merancang pencahayaan alami bangunan. Ya, di video sebelumnya saya sudah memberikan dasar-dasar pencahayaan alami ya pada bangunan. Nah, sekarang ini kita waktunya untuk membuat pembahasan tentang merancang pencahayaan bangunan alami. Pada prinsipnya konsep-konsep ini adalah konsep dasar yang dikembangkan dari sisi pendekatan tematik bangunannya ya. Jadi saya tidak akan banyak membahas tentang pendekatan matematiknya karena itu juga nanti banyak menyangkut beberapa hitungan yang cukup banyak kalau kita membahas tentang matematiknya. Makanya mungkin di lain waktu saya akan berikan sebuah panduan video tentang pendekatan secara matematis ya, merancang pencahayaan ini. Nah, dalam topik kali ini prinsipnya nanti bahwa yang kita bahas itu nantinya akan bisa memberikan memberikan masukan atau kisi-kisi ketika kita membuat sebuah rancangan bangunan secara tematik. Ruang tersebut dapat diolah dengan melakukan kontekstual terhadap pencahayaan alami bangunan. Jadi estetikanya ruang yang didapatkan nanti itu didasarkan pada konteks pencahayaan alami. Jadi dengan memanfaatkan pencahayaan alami bangunan, mengatur cahaya yang masuk, mengatur kisi-kisi yang masuk, maka ruangan akan jadi lebih mempunyai nilai yang lebih baik dari sisi estetika. Nah, itu perlu dicapai ketika kita membuat sebuah rancangan bangunan. Jadi ketika kita membuat lantai, umpamanya ini ya, membuat lantai atas itu ya, kita bangunan itu bertingkat 2, maka kita pasti akan membuat luasan lantai di lantai 2, di lantai atas. Nah, apakah lantai atas itu hanya mengakomodasi masalah luasan yang dibutuhkan? Ya, sebenarnya kalau kita tinjau dari sisi estetika rancangan, karena di bawahnya lantai itu ada ruang-ruang yang juga membutuhkan sebuah pengelolaan estetika ruang yang sebenarnya bisa dicapai dengan memasukkan cahaya. Nah, ini kelemahan salah satu pencahayaan alami itu kan memang tidak bisa merata ke seluruh ruangan ya, terutama kalau ruangan tersebut akan terhalangi oleh ruangan yang lain. Nah, ini butuh trik-trik yang bisa kita olah supaya cahaya alami itu bisa masuk ke beberapa ruang. Saya mempunyai keyakinan bahwa kalau Anda bisa memainkan cahaya ini dengan prinsip bahwa bisa masuk ke ruang-ruang itu, tidak terhalangi, maka seluruh ruang maksudnya ya, seluruh ruang itu, maka akan terjadi sebuah estetika ruang yang cukup bagus ya. Tidak, umpamanya desainnya, representasinya tidak akan hanya full plat full plat masif, tapi akan membentuk komposisi rongga-rongga yang akan bisa menjadi sebuah konsep ruang yang mengalir. Nah, ini apa saja sebenarnya yang bisa kita olah ya dalam proses merancang pencahayaan alami pada bangunan. Kita coba mulai satu persatu dengan komponen-komponen arsitekturnya ya. Jadi faktor penentu pencahayaan alami bangunan itu ada 2 yang bisa kita. Jadi kalau di video kemarin saya membahas tentang bahwa yang dicapai untuk membuat
sebuah perancangan itu selain mencapai sisi teknisnya, kesesuaian aktivitasnya, tapi juga estetis ya, ada dua. Nah, untuk dalam konteks lainnya, bahwa faktor penentu pencahayaan alami bangunan itu ada internal dan eksternal ya, ada internal dan eksternal. Internal itu berarti bukaan yang menyangkut internal bangunan, sedangkan faktor eksternal itu adalah faktor sumber cahaya dan datangnya cahaya tersebut ya. Nah, kita akan bicarakan satu persatu tentang ini. Kita bisa mulai dari mana saja untuk membahasnya, tapi yang penting bahwa item-itemnya sudah saya sebutkan di ini ya, di slide ini ya. Di slide yang sudah saya tuliskan di samping saya, di samping gambar ini. Nah, internal itu ada bukaan atau opening, material, kemudian material dari material dari bangunan ya, kemudian orientasi. Jadi kalau ada sebuah bangunan itu nanti opening dari bangunan itu akan menentukan cahaya itu masuknya bagaimana ya, sehingga bisa membuat sesuatu itu, satu ruang menjadi ruang yang estetik. Kemudian material itu berarti permukaan benda-benda ini ya. Material ini akan juga menentukan. Kalau Anda lihat di model yang saya bawa ini, tentu Anda akan mempunyai citra yang berbeda antara ini ya, antara atap bangunan ini dan penutup, dinding penutup ya, karena di sini istilahnya seperti berserabut-serabut ya, sedangkan di sini flat ya. Nah, ini faktor ini akan memberikan dampak yang berbeda ketika kena cahaya, yaitu tadi dampaknya seperti itu. Kemudian orientasi berarti arah datang ya, orientasi atau arah hadap orientasi ya, arah hadap dari bangunan ini. Nah, sedangkan faktor eksternalnya ya, faktor eksternalnya adalah sumber cahaya, kemudian kondisi atmosfer ya, iklim mikronya seperti apa, kemudian juga shadingnya, penghalang-penghalangnya seperti apa. Nah, ini secara singkat seperti itu. Mungkin ada yang membagi lebih detail lagi, tapi pada prinsipnya bahwa secara garis besar itu adalah yang seperti yang. Jadi kalau Anda nanti ada tugas merancang, coba perhatikan faktor-faktor ini, faktor-faktor yang disebutkan. Nah, tentang bukaan pada topik bukaan saja itu sebenarnya sudah cukup banyak yang harus kita perhatikan ya, karena dengan proses eksplorasi atau kreativitas saudara itu cahaya itu bisa dimainkan, karena cahaya sendiri itu kan sebuah materi ya, materi yang berarti bisa dipantulkan, bisa diserap, bisa ditransmitkan. Nah, konsepnya, dengan konsep pemahaman seperti itu, Anda bisa membuat sebuah eksplorasi tentang cahaya ini dengan lebih leluasa sebenarnya. Nah, contoh-contohnya ini di samping di gambar ini, karena dia cahaya itu memantul, maka dia mengolah reflektor di beberapa tempat supaya bisa masuk ke dalam ruang cahayanya. Kemudian karena dia bisa bisa dipantulkan dalam sebuah ceropong, maka dia juga akan dibuat dalam konfigurasi seperti ini supaya memantul dan dapat cahaya saja tapi tidak dapat panasnya ya.
Jadi direct solarnya dihindari dengan cara seperti ini. Jadi cahaya nanti bisa dengan bukaan yang berbeda-beda, yang lubangnya berbeda-beda, maka intensitasnya yang masuk itu pasti akan berbeda, dan itu tergantung dari keinginan atau persepsi estetik Anda terhadap ruang itu seperti apa. Jadi intensitasnya bisa Anda atur, ya, karena yang tetap, ya, yang tetap itu sebenarnya kan sumber cahayanya. Ya, kalau cahaya alami itu yang tetap adalah sumber cahayanya. Jadi sumber cahayanya itu masih tetap, ya, baik arah datangnya, kemudian besarannya itu relatif sama juga. Nah, itu bisa Anda atur karena punyai regularitas, ada proses yang tetap reguler berjalan, maka itu bisa Anda jadi patokan untuk mengatur berkreasi. Berarti yang harus kita atur adalah bukaan, ya, bukaannya besar apa kecil, bukaannya bentuk bulat atau kotak atau agregat kecil-kecil gitu, ya, seperti lubang-lubang saringan seperti itu. Nah, harus dipantulkan atau tidak. Nah, pantulannya juga masih tergantung dari materialnya nanti, ya. Nah, teknik-teknik memasukkan ruangan, membuka ruangan ini sangat variatif sebenarnya. Anda bisa eksplorasi, ya, supaya menghasilkan. Nah, eksplorasi itu sebenarnya bisa menggunakan software, perangkat aplikasi, atau Anda menggunakan model langsung, ya, menggunakan model langsung bisa, dan menggunakan sinar dari senter atau dari sumber cahaya tertentu, kemudian Anda tempatkan maket, model, dan lain-lainnya untuk dibuat simulasinya. Nah, kalau menggunakan perangkat piranti lunak jauh lebih ringkas mungkin, ya, jauh lebih ringkas dan lebih mudah, dan itu sudah banyak sekali, ya. Anda menggunakan beberapa software yang sifatnya 3 dimensi, itu biasanya sudah masuk lightingnya sudah ada, dan di sana bisa Anda atur untuk membuat sebuah konfigurasi pencahayaan, ya, yang estetis. Dari sisi teknis pun sebenarnya juga bisa dicapai, ya, bisa dicapai kayak seperti ini. Kalau Anda lihat yang bagian ini, sebenarnya dia akan dapat cahaya condong saja, ya, condong saja yang bagian sini, ya, maksudnya yang bagian sini condong, kemudian bisa dipantulkan ke bawah. Kalau yang miring ke sini berarti dia bisa langsung masuk, tapi terhalang di sini. Nah, ini diatur, ya, diatur terus, ya, diatur. Kalau sudah kalau di daerah tropis mungkin karena cahaya direct solar itu dihindari, maka posisi pengambilan yang miring begini biasanya lebih cocok, ya. Ini untuk mendapatkan cahaya sampai ini. Juga ada skylight or solar pipe, ya, itu untuk roof fixture. Jadi perangkat tambahan di atas itu, beberapa tempat bisa menggunakan lampu yang dari alam ini, yang cahayanya diteruskan seperti ini, ya. Ada solar pipe. Jadi di dalamnya itu ada komponen untuk memendar, ya, memendarkan cahaya ini supaya lebih besar penguatan, akhirnya bisa menerangi bagian dalam, dan itu bisa cahaya yang masuk bisa Anda atur sebenarnya, ya, dengan menggunakan material yang dikhususkan, ya. Nah, ya, ini kalau yang bagian atas ini biasanya mudah untuk mendapatkan cahaya langsung, ya. Ya, kalau cahaya alami kelemahannya kan tidak bisa menjangkau daerah-daerah yang tertutup. Nah, ini salah satunya adalah caranya seperti ini, active collection
and distribution system umpamanya ini yang diambil, ini disalurkan dan karena materi bisa disalurkan ya materi, sekali lagi karena dia materi bisa disalurkan. Nah, bisa disalurkan, bisa disebarkan. Ya, ini ada special wall dilating system. Nah, untuk menyebarkan ya. Ini untuk menyebarkan sampai jangkauan tertentu di daerah-daerah ini. Nah, ini sistem-sistem ini bisa Anda pelajari untuk sekaligus menjadi sebuah proses estetika ruang. Nah, kalau ini ruangannya pengen tertutup, kalau ingin terbuka bisa jadi ini ruang-ruang ini yang lantai ini enggak penuh seperti ini, pasti ada lubang-lubang yang seperti ini ya. Ada lubang-lubang yang dibuat sehingga ruang-ruangan yang bawah itu bisa jauh lebih terjangkau oleh sinar matahari penerangan ya. Selain itu juga saya yakin akan menjadi sebuah konsep ruang yang mengalir dan terhubung dengan baik. Jadi menjadi lebih indah ya. Opening itu bukan hanya di bagian permukaan luar ya, tapi bisa jadi opening di antar lantai ini umpamanya ya. Anda buat bukaan supaya terhubung ya, bisa terhubung. Nah, ini simulasi seperti ini, diagramatik seperti ini banyak sebenarnya yang bisa Anda pelajari, tapi saya akan memberikan trigger saja. Ini sebagian ini bisa menjadi sebuah konsep estetika ruang. Jadi Anda tematik ruang itu merancang dengan cahaya alami ya, tematiknya cahaya alami ya, boleh saja itu menurut saya value added sekali ya. Nah, ini yang saya contohkan tadi bahwa lantai atas itu mungkin ya, atau penutup bagian atas itu tidak hanya berfungsi, mungkin bukan hanya sebagai lantai saja seperti ini, lantai atasnya ada, juga bukan hanya sebagai penutup atap saja ya. Jadi disusun, berkreasilah bahwa ruangan itu masih banyak dipengaruhi penutupnya ya. Selubung ruangan itu masih banyak bisa dipengaruhi oleh banyak faktor ya, banyak faktor seperti ini. Karena ada kebutuhan cahaya yang mungkin mau dimasukkan dari atas biar kelihatan indah, makanya dilubangi seperti itu, dan cahayanya blur ya, pendar itu. Nah, juga ini ya, ini ada ruang supaya cahayanya bisa tersebar, maka dilubangi yang bagian sini supaya bisa tersebar di banyak tempat. Beda lagi kalau nanti Anda coba tutup ini dengan lantai, maka efeknya cahaya akan mengumpul di sana saja. Jangkauannya tidak akan ke dalam sini. Tapi ketika ini dilubangi, ini akan menjangkau dan memantulkan, merefleksikan beberapa cahaya itu, materi cahaya ke dalam ruangan ya. Nah, skylight ini bagian atas ini penting, cuman biasanya menjadikan indah ruangan. Cuman ya itu tadi, kalau di daerah tropis harus lebih hati-hati untuk membuat skylight, karena yang dibutuhkan adalah cahayanya. Kalau di daerah tropis, jadi panasnya tidak dibutuhkan, makanya butuh cahaya tidak langsung ya, directnya dihindari, dan pemanasan yang terlalu tinggi di tempat terbuka ini juga dihindari. Ini dalam bentuk window dari bukaan opening tadi dalam bentuk jendela ya. Nah, jendela kalau Anda lihat, saudara bisa membuat rancangan yang begitu open sekali terhadap penetrasi cahaya. Itu akan mengakibatkan ruang itu selain efeknya secara aktivitas itu kelihatan lebih luas, tapi juga menjadi
intensitas atau besaran cahaya yang bisa masuk ke dalam ruang itu jangkauannya jauh lebih panjang dan besarnya lebih besar ya. Ya, intensitasnya lebih besar pastinya. Ya, apalagi kalau material-materialnya di sampingnya juga mendukung ya, yang bagian internal seperti ini. Ya, kemudian juga perabot-perabotnya juga mendukung. Ya, lantainya juga begitu. Jadi kalau Anda merancang lantainya ini gelap dan perabotnya cenderung gelap, ya beda lagi nanti ya. Atau dinding-dindingnya ini juga. Nah, itu betapa bahwa salah satu komponen estetika ruang itu yang bisa menghubungkan ruang luar dan ruang dalam itu menjadi bagian sisi lainnya menjadi bagian penentu dari pencahayaan ruang ini ya. Nah, semakin banyak yang terbuka dan terhubung dengan ruang luar, tentunya akan semakin besar. Nah, tentunya ini kalau di daerah tropis juga sangat menguntungkan karena kita butuh aliran udara ya, karena di daerah kita adalah tropis hangat lembab ya, sudah hangat dan sudah lembab, tapi juga hangat, jadi juga panas maksudnya ya, temperaturnya cukup panas, tropis lembabnya. Jadi ini Anda harus merancang bukaan itu sebesar mungkin, kalau menurut saya sih ya, sebesar mungkin untuk daerah-daerah bangunan daerah tropis, supaya aliran udara dan cahaya itu lebih baik. Daylighting ya, daylighting. Nah, sinar matahari siang hari. Nah, ini ada salah satu trik-triknya juga, memanfaatkan celah-celah yang dibuat. Ini bukan bangunan yang rusak karena pecah atau terbelah dan lain-lainnya. Memang ini sebuah kesengajaan ya. Sebuah kesengajaan untuk memasukkan ruang cahaya ini pada jam tertentu dia akan masuk dalam sudut tertentu, dia akan masuk, dan itu bisa Anda atur sebenarnya dengan mengetahui siklus matahari yang sudah tetap ya, dan arah sumbernya juga sudah tetap. Itu Anda bisa mengatur sebenarnya, tinggal ngatur bukaannya saja ya, bukaannya saja. Anda bisa membuat estetika ruang itu menjadi, jadi kalau ini umpamanya bukanya di atas, dia akan pada jam tertentu dia akan membentuk menjadi sebuah lampu di dalam ruangan bawah ini, dari sudut ini sampai sudut ini umpamanya ya. Sudut berputarnya ini ke kiri kanan tergantung atasnya ini sebenarnya ya. Tapi bahwa ruangan ini sebenarnya dengan mengolah cahaya alami itu akan memberikan nilai ruang yang lebih ya, membuat ruangan tersebut menjadi sebuah place, sebuah ruangan yang bermakna dan bisa dinikmati. Karena dia tidak akan, dengan adanya ini komponen ini, dia tidak akan sama dengan tempat lain dan mempunyai identitas tersendiri. Ini kalau berputar mungkin orang juga bisa menentukan ini jam berapa sampai jam berapa ya. Ini bisa menjadi penanda juga akhirnya. Nah, ini contoh lain, sebuah museum ya, sebuah museum yang mengatur cahaya itu menjadi sebuah keindahan. Ini Anda lihat bayangan-bayangan ini memang disengaja seperti itu dengan menentukan lubang-lubang yang ada di sini ya. Jadi ruangan jadi kelihatan lebih dinamis, dan pada jam-jam tertentu ya, pada jam tertentu dia akan bisa dinikmati dinamis. Pagi umpamanya dia waktunya orang butuh semangat dan dukungan suasana ya, ini menjadi sebuah bagian yang cukup menarik yang bisa itu tadi bagaimana merancang sebuah
pencahayaan alami itu untuk dimanfaatkan pada pencahayaan dalam ruang, ya, merancang dalam ruang. Nah, ini sekarang Anda mempunyai kemampuan sebenarnya untuk mau merancang sebuah simulasi rancangan ruang, ya, selubung ruangan itu menjadi sebuah estetika ruang yang place, ya, menjadi sebuah place. Nah, Anda tidak hanya berpikir bahwa merancang itu hanya mengkomposisi bentuk dan indah karena susunannya bentuk, enggak, tapi justru komponen-komponen yang tidak nampak, ya, secara fisik itu, tapi nampak secara efeknya itu bisa menjadi sebuah sarana atau inspirasi untuk membuat rancangan ruang itu menjadi lebih place, ya, lebih menjadi sebuah tempat yang bermakna. Nah, salah satunya cahaya ini, ya, cahaya ini. Dan beberapa arsitek juga menggunakan ini sebagai dasar konteks untuk membuat ruangan, ya, bukan hanya menumpuk-numpuk atau mengkomposisi bentuk-bentuk dan dinikmati siluetnya, tidak, ya, tidak seperti itu, tapi lebih bisa dinikmati value ruangannya seperti apa itu. Baik, itu yang bisa menjadi bahasan untuk kali ini. Semoga saja bisa bermanfaat, dan saya akan berikan video-video lainnya yang bisa membangun inspirasi perancangan dalam bidang arsitektur ini. Kita jumpa lagi ke video berikutnya yang lebih menarik dan membuat kita menjadi lebih kreatif. Terima kasih setelah menonton. See you.